Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Dan saat ini kita akan membahas seputar vaksin. Memang di pandemi ini vaksin adalah semangat atau harapan baru yang bisa dijadikan semangat untuk masyarakat ini kembali beraktivitas. Namun ada beberapa informasi yang membuat masyarakat ini semakin jauh dengan vaksin tersebut. Nah, saat ini sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Peter Sandi Tulak, dokter spesialis paru dan relawan Mavindo Makassar. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Baik, ini keadaan kesehatan gimana nih, Dok, hari ini? Fit, luar biasa. Sehat ya, Dok? Luar biasa, sehat. Baik, ini Dok, saya akan bahas seputar misinformasi soal vaksin, karena kan banyak nih yang beredar informasi-informasi di sosial media, baik itu di tengah masyarakat terkait dengan vaksin ini. Ada yang membuat orang takut, bahkan ada juga yang semakin tidak percaya dengan khasiat vaksin ini. Bisa dijelaskan sedikit, Dok? Oke. Ya, di tengah pandemi yang merontokkan berbagai sisi kehidupan kita di Indonesia, di Makassar, bahkan seluruh dunia, kita harus punya jalan keluar dari situasi hari ini. Tentu jalan keluar yang sudah kita tempuh selama ini ya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, yang seharusnya kita salah satu senjata yang cukup kuat. Kalau kita mampu melakukan dengan ketat, maka itu sebenarnya juga sangat baik untuk mencegah dan bahkan mengurangi penularan dan bahkan bisa menekan penularan COVID-19. Tetapi selain itu memang harus ada upaya lain yang juga sudah dimulai sejak tanggal 13 kemarin kalau tidak salah Bapak Presiden mendeklar di Jakarta, dan beliau yang memulai, orang Indonesia pertama yang divaksin, dan sudah dilakukan dan itu sudah mulai dijalankan seluruh Indonesia. Saya sendiri sudah divaksin kemarin tanggal 20 kemarin saya sudah divaksin, dan ya baik-baik saja. Hari ini sangat sehat dan bisa bergabung dengan teman-teman di Selebes TV untuk berdiskusi tentang vaksin ya. Jadi itu sebagai intro kita hari ini ya. Baik, Dok, ini kalau misalnya kita berbicara soal vaksin, kan ada beberapa orang yang sudah divaksin kemarin, ada pejabat pemerintah dan juga ada beberapa tenaga kesehatan. Banyak masyarakat ini yang takut akan vaksin akibat setelah divaksin ada efek-efek samping gitu ya, Dok? Atau seperti apa? Oke, baik. Sekali lagi saya sudah divaksin. Saya tanggal 20 kemarin divaksin di Puskesmas Tamamau di Dexirwa ya. Tamamau, dan sudah divaksin. Memang namanya juga ditusuk jarum ya pasti sakit dikit ya. Terus sudah disuntik ada sedikit berasa di bekas suntikan, sudah itu selesai ya, tidak ada keluhan. Sesudah itu saya kembali beraktivitas seperti biasa sampai malam hari, paginya bangun berolahraga dan kembali beraktivitas. Dan hari ini I'm fit ya, sehat, sangat sehat, dan tetap bekerja seperti biasa melayani pasien-pasien. Bahkan saya setiap hari melayani pasien-pasien COVID ya. Saya melayani mereka dan memeriksa, mendiagnosa, memberi pengobatan, dan so far hari ini kuat dan sehat. Ya, syukur. Baik, Dok, ini ada beberapa yang saya dapat informasi ya, sehabis orang divaksin itu ada yang demam, ada yang pegal. Apakah memang itu adalah salah satu efek samping dari vaksin tersebut atau seperti apa ini? Baik. Vaksin itu kan sebenarnya adalah khususnya vaksin yang sudah ada disebut inactivated virus ya, diisi oleh virus yang diinaktivasi. Dan apa yang diharapkan dari vaksin sebenarnya adalah terjadinya reaksi tubuh sebagai respon terhadap tujuan vaksin itu. Tujuan vaksin adalah supaya ada timbul antibodi di dalam tubuh kita yang siap untuk menjadi pertahanan tubuh ketika virus yang sebenarnya datang. Dan proses pembentukan itu adalah yang akan menimbulkan seperti rasa demam sedikit, rasa nyeri-nyeri badan sedikit, tetapi itu tidak berlangsung lama. Demam dikit bisa teratasi lah ya. Jadi sekali lagi saya sudah divaksin dan saya tidak berbicara seperti orang yang belum pernah divaksin. Saya sudah divaksin, saya mengalami nyeri sedikit, agak demam-demam sedikit, sementara saja nyeri-nyeri sedikit, tapi udah itu saya pagi disuntik,
sore siang langsung kembali ke kantor beraktivitas sampai sore sampai malam. Ya. Jadi semuanya baik-baik saja, ya. Itu. Jadi tidak usah khawatir berlebihan. Baik Dok, ini kalau kita lihat informasi-informasi yang beredar banyak sekali berita, mungkin ini berita-berita hoax gitu ya, karena ada, kalau untuk vaksin sendiri Dok, jenisnya ada berapa macam gitu, karena kan kemarin juga ada saya lihat informasi ternyata ini di Indonesia kita menggunakan Sinovac gitu ya. Ada yang di luar negeri ada yang memakai BioNTech dan lain sebagainya. Apakah memang dari karakter vaksin tersebut sudah cocok begitu dengan kondisi Indonesia seperti itu Dok? Oke, baik. Jadi vaksin yang masuk ke Indonesia adalah vaksin Sinovac yang dasarnya adalah inactivated virus yang jadi virus yang dilemahkan dan diinaktivasi, kemudian dimasukkan tubuh kita dengan harapan tubuh kita mengenal itu sebagai virus, walaupun dia bukan virus yang hidup, tetapi segala macam komponen virus masih ada di dia. Dan itu dikenal sebagai dikenal dan akan menjadi respon tubuh, merangsang respon tubuh terbentuknya antibodi, dan antibodi inilah yang diharapkan timbul dengan titer antibodi yang tinggi yang siap untuk menjadi penjaga kita supaya ketika virus yang sebenarnya ada datang maka kita jadi tidak terinfeksi. Nah, ada jenis virus lain, jadi ada dikembangkan oleh terutama yang paling banyak dibicarakan hari ini adalah virus dikembangkan oleh Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Jadi ada perusahaan dari luar dan itu dengan mRNA namanya. Jadi mereka hanya mengambil satu komponen dari komponen kecil dari virus dan dimasukkan untuk merangsang antibodi. Jadi memang cara yang sangat baru, ya, sangat baru. Sinovac adalah cara yang memang sudah dilakukan sama persis dengan virus vaksin-vaksin sebelumnya, ya, sama persis. Jadi polanya sama, cara membuatnya sama dengan yang sekarang. Jadi banyak tipe pola-pola pembentukannya. Tapi khusus dengan Sinovac ini ya itu. Jadi platform yang dipakai sebelumnya dipakai di Sinovac. Itu yang baik. Dok, ini pada sebenarnya yang menjadi hal yang paling urgent di tengah masyarakat, karena kan banyak sekali misinformasi yang terjadi soal vaksin. Akhirnya masyarakat ini yang tadinya takut ini semakin jauh gitu dengan vaksin, seakan-akan tidak percaya dengan khasiat vaksin. Ada yang takut karena vaksin itu adalah virus yang dimasukkan ke dalam tubuh, belum tahu juga ini sistem imun seperti apa. Pokoknya banyak sekali gitu. Bisa dijelaskan sedikit Dok tentang kepercayaan masyarakat terkait vaksin ini? Satu, kepercayaan masyarakat terkait COVID saja itu sebuah masalah hari ini, ya. Jadi itu sebuah konspirasi, kalau macam-macam lah terkait dengan COVID. Akhirnya tidak menggunakan, nggak usah pakai masker dan seterusnya. Akhirnya itulah yang menyebabkan tambah banyak. Hari ini kasus kita di Makassar itu masih tinggi sekali. Ya, sempat menurun beberapa waktu yang lalu, tapi sudah itu masih tinggi, naik sekali. Jadi karena itu harus ada jalan. Nah, terkait dengan virus vaksin, sekali lagi saya jelaskan bahwa vaksin itu adalah upaya memasukkan rangsangan yang seolah-olah virus, ya, sebenarnya virus inactivated yang juga tidak akan menyebabkan infeksi, tetapi badan mengenal itu sebagai seolah-olah infeksi. Dan akhirnya badan kita membentuk antibodi untuk melawan itu. Kita tidak sakit dengan masuknya itu. Kalau sama persis kejadian pada mereka yang terinfeksi sebenarnya. Makanya sekarang mereka yang sudah pernah terkonfirmasi COVID itu tidak salah satu yang di-exclude, yang tidak divaksin hari ini. Karena di dalam tubuh mereka yang sudah sembuh itu sudah ada antibodi. Tapi mereka melewati satu fase namanya menderita sakit COVID. Tetapi kita yang dapat vaksin tidak jadi penderita. Kita hanya disuntik dan tubuh kita sudah bereaksi untuk membentuk antibodi. Jadi itu dua jalan yang berbeda. Kalau Anda mau sakit, tetapi akhirnya kalau kita syukur bisa melewati ujian sakit itu,
Tetapi kalau kita tidak lewat, ini bahayanya. Ya. Tetapi dengan vaksin, kita tidak jadi sakit. Kita hanya dimasukkan inactivated virus supaya tubuh kita membentuk antibodi terhadap virus yang sebenarnya, yang kalau masuk virus hidup, ya kita ada pertahanan terhadap virus karena sudah terbentuk dari pemberian vaksin tadi. Jadi hoax yang macam-macam itu saya kira harus kita hindari. Sekali lagi saya ingin bersaksi bahwa saya sudah divaksin dan I'm okay, baik-baik saja hari ini. Ya, syukur puji Tuhan bahwa baik-baik saja. Jadi dan itu saya masih akan divaksin yang kedua kali nanti untuk tahap kedua. Karena pemberian vaksin ini dua tahap ya, dua kali. Jadi selang 14 hari. Jadi kalau saya kemarin tanggal 20, berikutnya tanggal 3 Februari baru divaksin lagi untuk yang kedua kali. Jadi itu. Jadi ketakutan yang muncul saya kira tidak perlu. Ada ketakutan bahkan mengatakan di dalam ada untuk bisa memantau kita, ada gen-gen yang ada macam-macam sekali, termasuk formalin segala macam, itu tidak benar ya, tidak benar itu seperti itu. Karena satu hal, saya percaya para ilmuwan kita bukan orang yang tentu akan mencelakakan kita. Kedua, pemerintah tentu sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, BPOM sudah memberikan izin penggunaan. Dan yang paling penting adalah MUI sudah menyatakan ini halal dan suci. Jadi apalagi yang kita, tentu semua badan-badan, semua unit-unit tadi yang sudah mendeklar bahwa ini baik, itu masa kita meragukan kredibilitas mereka untuk itu. Ya, saya kira itu. Dan memang sebagai praktisi medik, saya dokter sudah melayani pasien dan bahkan sudah salah satu yang divaksin, saya menyatakan bahwa ini aman ya, aman. Yang penting kita memenuhi kriteria-kriteria yang ada yang boleh. Nah, itu penting ya. Jadi orang darah tinggi, orang gulanya yang tinggi, tapi mereka yang terkontrol sebenarnya tetap boleh. Ya, darah tinggi tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, kelainan pernafasan yang tidak terkontrol, itu sebenarnya itu yang sebenarnya memang di-exclude, mereka yang sudah pernah infeksi dan seterusnya. Jadi sekali lagi mari kita siap untuk divaksin, karena itu salah satu cara untuk kita keluar dari situasi hari ini. Kita tahu hari ini situasinya luar biasa, rontok semuanya. Ekonomi rontok, semua pekerjaan banyak yang kehilangan pekerjaan, anak-anak tidak bisa sekolah, banyak yang rusak karena ini. Nah, ini cara kita untuk keluar untuk bisa beraktivitas kembali, untuk bisa menggerakkan ekonomi, untuk bisa bersekolah kembali, bekerja seperti biasa. Ini cara kita. Walaupun satu hal catatan penting, kalau sudah divaksin tidak berarti bahwa protokol kesehatan tidak sudah bisa ditinggalkan. Tidak. Hari ini beliau wawancara saya tidak pakai masker, saya juga tidak, tetapi karena saya berada di ruangan sendiri, tidak ada orang lain hari ini. Betul. Saya di ruangan saya sendiri. Saya siap masker sebenarnya di samping saya, ada masker saya. Saya siapkan, tapi untuk saya bicara dengan baik saya lepas, tapi tidak ada orang lain di sini. Jadi sekali lagi protokol kesehatan penting sekali. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga stamina, menjaga istirahat, menjaga makan, penting sekali ya. Saya kira demikian.